Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir menjumpai Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Kamis 26 Januari 2023. Bersama saya Muhammad Budi SR. Pemirsa, seperti biasa sejumlah informasi telah disusun oleh tim redaksi kami dan inilah Sumatera Utara siang ini selengkapnya. Pemirsa, informasi hari ini diawali dari dalam kurun waktu 10 hari, petugas Polres Pelabuhan Belawan mengamankan 111 orang preman jalanan di wilayah hukumnya. Preman jalanan yang diamankan petugas tersebut terdiri dari tukang parkir gelap yang identitasnya palsu, pemalak supir truk yang ada di 6 kecamatan Medan Utara, yakni Kecamatan Medan Pelawan, Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Deli, dan Kecamatan Hamparan Perak. Penangkapan ini berdasarkan pengaduan dari supir truk dan masyarakat yang resah akibat ulah preman jalanan. Dengan modusnya sebagai tukang parkir liar dan mengatur lalu lintas di setiap persimpangan jalan, Kapolres Medan Pelawan AKBP Joshua Tampu Bolon memaparkan kasus tersebut pada Rabu sore hingga malam bertempat di halaman kantor di Jalan Raya Pelabuhan Belawan. Saat ini para pelaku sudah dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan beserta barang bukti berupa senjata tajam dan uang dari hasil pengutipan. Kita melihat dulu bagaimana fakta-fakta di lapangan. Apabila mereka diamankan oleh anggota, ditemukan barang bukti, ya, yaitu uang mungkin ataupun retribusi parkir atau tanda pengenal yang tidak sesuai, ya, kemudian ada korban yang melapor atau yang dirugikan, maka ini akan kami lanjutkan prosesnya. Namun apabila ini tidak didukung oleh bukti, kemudian tidak ada korban, ya, kami akan melakukan pembinaan. Para pelaku yang tertangkap mengakui perbuatan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara pelaku yang memiliki senjata tajam langsung diperiksa, sedangkan pelaku lainnya diberikan pembinaan dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. Pemirsa, tim tawon anti begal saat Satreskrim Polrestabes Medan mengamankan puluhan pelajar yang diduga geng motor yang akan tawuran. Petugas juga mengamankan puluhan sepeda motor yang digunakan para pelajar tersebut. Diduga akan melakukan tawuran sebanyak 80 pelajar yang diduga geng motor diamankan tim tawon anti begal Satreskrim Polrestabes Medan. Awalnya petugas tim tawon Polrestabes Medan yang sedang melakukan patroli dini hari mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya sekumpulan pemuda yang diduga akan melakukan tawuran. Berdasarkan laporan warga, para pemuda yang diketahui masih berstatus pelajar ini tidak hanya berkumpul, namun juga membawa beberapa benda tumpul yang dikhawatirkan akan membuat keributan. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan puluhan pemuda yang masih pelajar ini beserta sepeda motor yang mereka kendarai. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, 23 pelajar tersebut mengaku mengonsumsi narkotika. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fatir Mustafa mengatakan meskipun telah mengaku mengonsumsi narkotika, para pelajar tersebut hanya diberikan pembinaan dan dikembalikan kepada orang tua masing-masing setelah menandatangani surat perjanjian tidak mengulangi perbuatannya. Namun polisi tetap menahan seorang berinisial D yang diketahui merupakan otak adanya untuk melakukan tawuran. Diduga kelompok tersebut akan melakukan kegiatan tawuran sehingga dilakukan penindakan oleh tim penindak kejahatan jalanan. Sampai di lokasi diamankan sekitar 80 remaja yang rata-rata masih usia pelajar. Kemudian diamankan di Polrestabes Medan. Terhadap para remaja ini diberikan pembinaan, kemudian diantaranya 23 dari remaja ini adalah sebagai pengguna narkotika. Satreskrim Polrestabes Medan akan terus melakukan patroli khususnya waktu dini hari untuk mengantisipasi terjadinya keributan yang meresahkan warga. Pemirsa, seorang remaja tewas tertabrak truk kontainer di Kelurahan Besar
Kota Medan, Sumatera Utara Rabu sore. Dan melihat peristiwa ini, supir truk kabur diduga menghindari kerumunan massa. Seorang remaja laki-laki bernama Dedi berusia 16 tahun tewas usai tertabrak truk kontainer di Jalan Yosudarso kilometer 15 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. Kecelakaan terjadi saat korban sedang mengendarai sepeda motor Matic dengan nomor polisi BK6705 AKF hendak mendahului truk kontainer di depannya dengan nomor polisi BK8732DW dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan. Korban yang mendahului truk dari sebelah kiri tersenggol badan truk hingga terpental ke pinggir jalan dan mengalami luka serius di bagian kepala. Meski sempat berhenti melihat kondisi korban, sopir truk kabur ke arah Pelabuhan Belawan. Benar, sama-sama satu arah. Kita dapat informasi dari masyarakat, sama-sama satu arah yang datang dari Medan menuju arah Belawan. Demikian, Pak. Dari masyarakat sekitar TKP, truk teradu dengan sepeda motor Vario, Pak. Itu korban. Pas kita di TKP tadi sudah meninggal dunia, Pak. Langsung diboyong dengan ambulan ke rumah sakit, Pak. Kini petugas lalu lintas tengah mencari sejumlah saksi dan CCTV di lokasi kecelakaan serta memburu sopir yang kabur. Sementara itu korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Pirga di Medan untuk selanjutnya diserahkan ke rumah duka. Pemirsa, satu minibus menabrak tiang listrik dan pembatas jalan, namun kecelakaan tunggal ini tidak menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan video amatir terjadinya kecelakaan tunggal yang dialami satu kendaraan roda 4 jenis minibus di Jalan Tahibonar, Simatupang, Medan Sunggal terjadi malam tadi. Dalam video amatir yang direkam oleh pengendara lain terlihat satu minibus berwarna hitam menabrak tiang listrik dan pembatas jalan. Benturan yang keras menyebabkan tiang listrik nyaris tumbang. Kerusakan pada bagian mesin depan membuat mobil tidak bisa berjalan. Saat proses evakuasi berlangsung, lalu lintas di Jalan Tahibonar Simatupang sempat mengalami kemacetan. Petugas Dinas Perhubungan yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi minibus tersebut dengan menggunakan mobil derek. Sisa-sisa material dinding pembatas jalan yang pecah terlihat masih berada di lokasi kecelakaan. Kepala Lingkungan 4 Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Basudin mengatakan minibus berwarna hitam tersebut datang dari arah persimpangan antara Jalan Amal dan Pinang Baris, kemudian menuju ke arah Jalan Tahibonar Simatupang Sunggal dan mengalami hilang kendali, sehingga menabrak tiang listrik. Gimana tadi peristiwa kecelakaannya, Pak? Kecelakaan tunggal tadi. Mungkin pengendara ini masih muda, masih anak-anak. Oke. Ya, mungkin masih labil, mungkin seakan-akan macam mengebut itu, masih main-main. Ini mobilnya datang dari arah mana, Pak? Dari Pinang Baris? Pinang Baris ke arah Sunggal. Sunggal. Oke. Nah, tadi disebabkan mungkin oleng, menabrak trotoar. Sehingga kejadian menabrak tiang lampu. Nah, tadi sempat ada korban nggak, Pak? Tidak ada. Pengendara tidak apa-apa. Kondisi lalu lintas di Jalan Tahibonar Simatupang kembali normal dan lancar setelah Dinas Perhubungan melakukan evakuasi terhadap minibus tersebut. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Santri Mustafa Fiah Purbabaru yang hanyut di Aek Sigolot akhirnya ditemukan mengapung di Sungai Batang Gadis di Kecamatan Huta Bargot, Mandailing, Natal. Memasuki hari keempat pencarian santri Pondok Pesantren Mustafa Fiah Purbabaru bernama Mursyadil Kamil yang hanyut di Aek Sigolot akhirnya ditemukan. Jenazah santri kelas 7 ini ditemukan siswa sekolah dasar yang pergi sekolah melewati jembatan Sungai Batang Gadis. Melihat jenazah mengapung dan melaporkannya ke warga, jenazah lelaki yang ditemukan warga ini langsung dilaporkan ke Basarnas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPDB Mandailing, Natal untuk dievakuasi dari sungai. Tim gabungan yang dibantu warga mengevakuasi korban dari sungai menggunakan kantong. Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mandailing, Natal, Muksin Nasution mengatakan penemuan jenazah santri yang hanyut di Aek Sigolot ini berjarak sekitar 20 km dari awal korban hanyut. Dan korban sudah dievakuasi tim gabungan dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi.
pemilik warung kopi yang ini, yang di belakang kita, bahwa ada jenazah. Terus dipinggirkanlah jenazahnya itu ke pinggir. Terus diinformasikan ke kita sama Basarnas. Kita segera turun. Setelah kita turun, masyarakat udah ramai ya. Dan tadi dipastikan melalui ada seorang gurunya dibuka lagi. Dia kan kenal wajahnya karena dia muridnya, karena jenazah ini muridnya ya. Dan dipastikan guru tadi bahwa itu muridnya. Selanjutnya jenazah santri yang berasal dari Pinang Sibatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau ini akan diserahkan ke rumah keluarga. Pemirsa, aksi pencurian kota infak di salah satu warung di kawasan Jalan Halat, Kota Medan terekam kamera pengawas CCTV. Aksi pencurian tersebut dipergoki warga hingga pelaku nyaris dihakimi massa. Inilah rekaman kamera CCTV aksi pencurian kota infak di salah satu warung di Jalan Halat, Kota Medan. Pelaku tampak memasuki areal warung yang saat itu sedang tutup, namun pelaku masuk melalui celah pintu warung. Pada rekaman kamera CCTV terlihat pelaku terlebih dahulu mengamati situasi, melihat kotak infak yang terletak di meja kasir, pelaku langsung membawa kabur kotak infak yang berisi uang ratusan ribu tersebut. Namun naas bagi pelaku saat itu bermain di salah satu internet di sekitar lokasi kejadian, korban yang mengetahui ciri-ciri pelaku langsung menangkap dan pelaku yang nyaris dihakimi massa. Warga lainnya beserta perangkat lingkungan sekitar mengamankan pelaku dari amuk massa. Saat diamankan, warga pelaku sempat mencoba kabur dan mengaku anggota salah satu ormas. Namun warga yang berkerumun dan mengepung sehingga pelaku gagal melarikan diri. Pemilik warung AD mengatakan pelaku telah beberapa kali melakukan aksi serupa dan terekam CCTV. Hal ini yang membuat warga menandai ciri-ciri pelaku dan mengamankannya saat berada di salah satu warung internet yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Tahun kita dia masuk, dia masuk, kita pun pas saat itu lagi di luar untuk belanja dagangan kita lah ya kan. Kalau dia masuk dia itu dia keliling di kaki kita di bawah itu untuk ada yang diambilnya ternyata situ ada tempat yang dia ambil. Pas saya pulang saya lihat tempat di meja kasir itu nggak ada lagi. Saat diamankan warga, pelaku sempat bersikeras tidak mengakui perbuatannya. Namun setelah ditunjukkan rekaman CCTV, pelaku tidak dapat mengelak lagi. Saat ini pelaku telah diamankan ke Polsek Medan Area untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara siang ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Sebanyak 50 orang gelandangan dan pengemis di Kota Medan terjaring razia Dinas Sosial dan Satuan Tugas Gabungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara melakukan pendataan terhadap gelandangan dan pengemis yang terjaring razia di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara, Jalan Kapten Muslim Medan kemarin. Gelandangan dan pengemis yang terjaring Satuan Tugas Gabungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini terdiri dari gelandangan dan pengemis lanjut usia, disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa. Sebanyak 50 orang yang terjaring razia dilakukan pendataan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Pendataan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu, pemeriksaan kesehatan oleh tim medis. Gelandangan dan pengemis tersebut terjaring razia oleh Satuan Tugas Gabungan Provinsi Sumatera Utara dari berbagai kecamatan Kota Medan. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Siti Fauzia mengharapkan program yang telah dibentuk pemerintah agar Kota Medan bebas dari gelandangan dan pengemis. Kita dibawa ke UPD Dinas
sosial, di mana UPT ini ada 17 UPT, 25 panti. Udah ada tempat pembinaannya. Ya, dilakukan asesmen dulu, baru kita laksanakan pembinaan sesuai dengan urutannya. Istilahnya ini GP masuk ke UPT GP, kalau lansia masuk ke UPT lansia. Harapannya Bu ke depan gimana Bu? Harapan saya agar kita di Kota Medan ini bebas semua dari gepeng. Pemirsa, kita beralih ke informasi Kabupaten Karo. Satu orang utan Sumatera Utara atau Pongo Abeli yang awalnya berhasil dievakuasi dari perkebunan warga di Desa Batu Pengki, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, akhirnya mati akibat luka. Upaya pertolongan yang dilakukan tim medis tidak berhasil karena luka yang cukup parah. Orang utan ini pertama kali ditemukan oleh warga Desa Batu Pengki, Kabupaten Karo di dalam perkebunan kopi milik warga beberapa waktu lalu. Orang utan tersebut berhasil ditangkap dan diikat pada sebatang bambu karena dianggap merusak dan menakuti warga. Temuan satwa yang masuk dalam kategori dilindungi ini kemudian dimonitor oleh tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Sumut. Setelah ditangkap warga, kondisi orang utan tersebut cukup memprihatinkan karena dalam kondisi terikat dan dibawa warga ke salah satu puskesmas. Petugas BPKSDA Sumut yang tiba di lokasi langsung memberikan pertolongan mengevakuasi orang utan ke pusat perawatan orang utan di Batu Mbelin, Kabupaten Deli Serdang. Kepala BPKSDA Sumut Rudianto Saragina Pitu mengatakan saat dilakukan pemeriksaan oleh tim medis ditemukan sejumlah luka pada tubuh orang utan yang diperkirakan berumur 15 tahun. Setelah dilakukan ronsen didapati sejumlah luka patah pada bagian punggung, leher dan tangan. Selain itu ada juga luka lebam di punggung yang diduga luka akibat benda tumpul. Oleh tim medis dilakukan pengobatan dan sempat sadar, namun di hari berikutnya kondisi orang utan tersebut menurun dan mengalami gagal pernafasan. Setelah dilakukan perawatan intensif, orang utan tersebut tidak berhasil diselamatkan. Dan biarlah itu ditangani oleh yang profesional, jangan mengambil penanganan sendiri. Kita yakin kalau sebenarnya tidak ada pemaksaan turun dari bambu atau penekanan-penekanan mengejar-ngejar orang hutan kayak di video itu ya, sebenarnya ini tidak harus terjadi. Tapi itulah yang akan kita coba nanti kita edukasi dari masyarakat bagaimana menghandling. Banyak cara untuk menghandlingnya, termasuk contohnya tadi itu petasan atau dedentum, atau juga tadi itu memancing dia untuk kembali ke hutan dengan pakannya. Banyak hal-hal yang bisa kita nanti edukasi masyarakat. Terkait adanya dugaan kekerasan fisik dan temuan luka pada orang hutan tersebut, BPKSDA Sumut menertibkan surat perintah untuk melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. BPKSDA Sumut menghimbau masyarakat jika menemukan adanya satwa liar orang utan Sumatera berada di lokasi kebun warga agar tidak melakukan tindakan yang dapat melukai dan mengancam nyawa dari satwa liar tersebut. Karena satwa ini termasuk jenis satwa yang dilindungi undang-undang. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kota Binjai resmi melantik 111 orang anggota panitia pemungutan suara PPS kemarin. Pelantikan anggota PPS ini dihadiri Wali Kota Binjai beserta unsur organisasi pimpinan daerah. Berdasarkan peraturan KPU, pelantikan panitia pemungutan suara ini dilaksanakan secara serentak se-Indonesia, sekaligus pengambilan sumpah jabatan dan pembacaan fakta integritas yang dilakukan seluruh anggota PPS yang akan dilantik. Perekrutan anggota PPS ini sudah melalui proses panjang, yakni mulai dari CAT atau Computer Assisted Test hingga proses wawancara yang dilakukan oleh KPUD Kota Binjai. Sebelumnya ada 500 pelamar yang mendaftar menjadi calon anggota PPS se-Kota Binjai. Dan dari jumlah ini hanya diambil sebanyak 11 orang untuk menempati posisi 3 orang pada masing-masing kelurahan yang ada di Kota Binjai. Seluruh anggota PPS terpilih ini sudah melalui proses pleno oleh masing-masing komisioner KPUD Kota Binjai. Ketua KPUD Kota Binjai Julvan Effendi mengatakan bagi para anggota PPS terpilih ini nantinya diharapkan mampu berkoordinasi dan berkonsolidasi internal sesama anggota lainnya dan kelurahan setempat.
Setelah pengambilan sumpah jabatan dan pembacaan fakta integritas, para anggota PPS Sekota Binjai ini diharapkan mampu bekerja secara profesional. Pemirsa, Sumatera Utara menyimpan sejuta keindahan alam, salah satunya pemandian air panas Sidebu-Debu, Kabupaten Karo. Selain berlibur menikmati sejuknya hawa pegunungannya juga dapat berwisata air bermanfaat untuk kesehatan. Pemandian air panas Sidebu-Debu menjadi salah satu pilihan masyarakat Sumatera Utara untuk berlibur bersama keluarga maupun kerabat. Keindahan alam dan sejuknya hawa pegunungan menjadi ketertarikan khusus bagi pelancong mengisi liburan di Desa Sidebu-Debu, Kabupaten Karo. Lokasi di bawah kaki Gunung Sibaya, pemandian air panas ini ramai dikunjungi wisatawan untuk berlibur menikmati hangatnya air bersumber dari mata air belerang. Pengunjung yang tiba di lokasi kawasan pedesaan ini dapat memilih lokasi pemandian yang mana penataan bangunannya di lokasi secara swadaya masyarakat setempat dialiri beberapa pipa untuk disalurkan ke sejumlah kolam yang tersedia. Hangatnya air belerang dipercaya dapat menghilangkan gatal-gatal atau penyakit kulit lainnya. Kolam air panas belerang ini dialiri pipa-pipa memiliki beragam tingkatan panas yang bervariasi sehingga pengunjung dapat menyesuaikan dengan selera kehangatan. Tidak hanya air panas belerang dengan tingkatan kehangatan yang berbeda, namun pihak pengelola juga memiliki air yang sejuk berasal dari mata air pegunungan. Guna memberikan kenyamanan bagi pengunjung, lokasi kolam pemandian Sidebu-Debu juga memfasilitasi tempat pemondokan, ruangan tempat sholat, dagangan panganan dengan harga terjangkau dan fasilitas wahana permainan anak-anak. Selain itu, pengunjung juga dapat berbelanja hasil pertanian masyarakat setempat dan sejumlah kerajinan tangan dengan harga terjangkau. Salah seorang pengunjung asal Kota Medan, Rio Pratomo, mengatakan bersama keluarga menjadi pilihan untuk berlibur di pemandian air belerang. Karena memang saya lihat tempatnya sangat layak ya untuk liburan berkeluarga. Di satu sisi kita tahu bahwa di Medan itu sangat jarang kita temukan pemandian air panas seperti ini. Jadi pemandian Sidebu-Debu ini memang sangat cocok untuk tempat berlibur keluarga. Kemudian kita lihat bahwasannya juga dan kita tahu air belerang ini kan juga sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan kita, sehingga ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk pilihan keluarga untuk selain kita berlibur, kemudian untuk kesehatan kita juga. Pengelola pemandian air panas Sidebu-Debu, Febri Borubarus, mengatakan 16 kolam pemandian air belerang dikelola secara mandiri bersama keluarganya dengan penataan yang menarik dan nyaman bagi pengunjung. Untuk jumlah pengunjung di saat liburan akhir pekan mengalami peningkatan sekitar 40% dibandingkan hari biasa dengan tiket masuk harga terjangkau. Dari hari biasa dia ada kenaikan sekitar 30-40% gitu. Tiket sendiri? Untuk tiket kita di sini tiket masuknya dia sama, nggak ada peningkatan kalau misalnya hari ini atau hari apa gitu, itu semuanya sama. Berapa? Untuk per orang ini 10.000, anak dewasa dia sama 10.000 per orang. Pemandian air panas Sidebu-Debu, Kabupaten Karo menjadi pilihan masyarakat Sumatera Utara untuk berlibur dengan suguhan fenomena kesejukan keindahan alam pegunungan dan aneka panganan hasil pertanian masyarakat yang dapat dijadikan oleh-oleh khas Kabupaten Karo. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, klub sepatu roda Bintang Medan meraih juara umum perlombaan tingkat nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Bintang Medan Roller Skate berhasil meraih juara umum pada kejuaraan sepatu roda Lancang Kuning Open tingkat nasional Piala Erick Thohir di Siak, Provinsi Riau pada tanggal 21 hingga 22 Januari lalu.
Pada kejuaraan ini, Bintang Medan menurunkan setidaknya 29 atlet yang ikut berlaga pada event nasional tersebut. Kejuaraan nasional diikuti sebanyak 31 klub sepatu roda berasal dari penjuru Indonesia. Peraihan medali yang diperoleh Bintang Medan dalam kejuaraan nasional tersebut diantaranya adalah 10 emas, 4 perak, dan 10 perunggu. Ketua Umum Bintang Medan Budi Lubis mengatakan keberhasilan timnya menjuarai kejuaraan Lancang Kuning Open merupakan hasil kerja keras latihan tim. Dalam event ini Budi mengapresiasi timnya yang sudah mengharumkan nama Kota Medan di kancah tingkat nasional. Kedepannya Bintang Medan bakal mengikuti event kejuaraan nasional diselenggarakan di Pulau Jawa. Dari kita mendapatkan 10 medali emas, 8 perak, dan 10 perunggu. Syukur alhamdulillah tidak ada kendala. Untuk ke depan insya Allah kita akan mengikuti Bekasi Open itu di bulan 3 dan di bulan 2 ini ada Bupati Sidoarjo, Jawa Timur. Itu mungkin tantangan lebih besar lagi karena barometer daripada sepatu roda ini kan adanya di Jawa. Bersama pengurus klub sepatu roda meminta dukungan doa dan semangat dari masyarakat Sumatera Utara khususnya Kota Medan agar Bintang Medan bisa menjuarai event-event selanjutnya. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Dalam upaya pelestarian budaya masyarakat Batak Sumatera Utara, Persatuan Pomparan Simangonding Siamturi melaksanakan pesta pertanian bolon di Desa Set di Huta, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapaduli Utara. Dalam kehidupan orang Batak, unsur-unsur adat dan budaya tidak pernah lepas dari kehidupannya. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, selalu dilandasi dengan adat istiadat warisan nenek moyang mereka. Demikian halnya keturunan Simangonding Siamturi yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, tidak pernah lupa akan adat dan budaya peninggalan orang tua mereka. Memberikan hasea atau pasahat hasea kepada Anggi Doli Luman Gambiri sebagai panamboli adalah tahap awal pelaksanaan pesta secara adat. Hasea yang diberikan adalah seperangkat perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan yang sudah disepakati pada Tonggo Raja jauh hari sebelumnya. Dalam pelaksanaan pesta pertanian Bolon Simangonding Siamturi sedunia ini diperagakan berbagai atraksi budaya Batak. Pada pagi hari sebelum matahari terbit, Panamboli Luman Gambiri melaksanakan tugasnya mempersiapkan jambar yang akan dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Keturunan atau Pomparan Simangonding Siamturi, anak, boru, bere dan ibe bere di seluruh Indonesia telah merasakan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Hamoraon, Hagabeon, dan Hasangapon mereka terima karena kasih Tuhan.
Untuk itu, sudah selayaknya mengucap syukur dengan sukacita kepada Tuhan. Ucapan syukur dan sukacita ini diwujud nyatakan dalam kegiatan Pertaniangan Bolon atau Syukuran Akbar se-Indonesia. Dalam khotbahnya, Pendeta Antoni Manurung menekankan perlunya dijalin rasa persaudaraan sesama keturunan Simanguning Sianturi. Saling mengasihi, tolong-menolong, itulah wujud persaudaraan yang diajarkan Tuhan kepada umatnya. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mereka datang dari berbagai daerah seluruh Indonesia, duduk bersama, mengangkat pujian bersama, dan doa bersama. Makilala kami ng namin. Nahurang nga yung pwede kami pasu-pasu niya na ito na martua di bata. Ako niya ka punta kami ganun na sada-sada. Sila ni Roha doon bersitahin namin. Tupa-tupahan yung lolo rasa namin. Sa unahan ito ay marito para binotoan na pinatawa ko sa niya mata di bata tuhami na nangulaw kuning-kuningan na pinulit kanyang punta. Kung pasahan tabi majotan yang tatuan uban niya mata na martua di bata. Kung humay kita sa tokin, ibaga tatangyak kuma, ibaga sa ruhata. Grabe emang. Setelah ibadah akbar selesai, dilanjutkan dengan acara adat dan diawali dengan irama gondang. Mereka berdoa untuk kesuksesan pesta pertaniangan Bolon Simanguning Sianturi. Tet-tet doin na mula ni gondang, ser-ser mula ni torto. Gondang mula-mula adalah awal dari semua gondang yang akan ditampilkan. Kemudian gondang alu-alu, gondang somba, gondang mangaliat, atau tari berkeliling. Pada pelaksanaan pesta pertaniangan Bolon Simanguning ini diundang marga-marga yang erat hubungannya dengan marga Sianturi, yaitu tulang marga Manurung, marga dari istri Sianturi, Hulah-Hulan marga Napitupulu, marga dari istri anak pertama Sianturi, yaitu Simanguning, dan Hulah-Hulah marga Papahan, marga dari istri yang menjadi tuan rumah pelaksanaan pesta atau bolahan amak. Pada pesta pertaniangan Bolon Simanguning Sianturi juga dilakukan pemilihan kepengurusan dan secara aklamasi terpilih kembali Samsul Sianturi SH sebagai Ketua Umum.
Pamolang Sianturi MBA BKP sebagai Sekretaris Jenderal, dan Dr. Antar MT Sianturi MBA sebagai Bendahara Umum. Ucap pulot terlalu tangiang toman tadi batang. Ucap pulot sama ibana. Dohot buraya tanah binuka di putar jujur. Setelah terpilih sebagai Ketua Umum, akan dikukuhkan secara kebesaran adat Batak dengan memberikan tongkat dan bulang-bulang sebagai tongkat kepemimpinan dan bulang-bulang sebagai lambang kebesaran bagi seorang pemimpin. Dalam komunitas Batak, bila ada pihak yang akan melakukan kegiatan acara adat, maka semua pihak dari Dalihan Nautolu saling mendukung dalam pelaksanaan pesta, baik secara moral maupun secara material. Boleh ada maju Tuhan, boleh ada malang kita selalu. Kita nomor pariban nak kamuku, artiku sedang orang tadi. Jadi boleh ada maju Tuhan. Dihamuna tulang nami, hula-hula nami Sianturi. Tulang, roh kami mangihutto nak hula-hula nami sumpah gabiri disor. Kami akan pemurumuna, beremuna nang dohot ibe beremuna. Lau batuduhon narapat dohita marlas iroha. Di partanya Apolono, partanya Apolon Raja Simangoding di Tikyor. Las rohanami ala nang terpilih tulang nami. Naung gawe uluan ni tulang nami Simangoding se-Indonesia. Alani dohoron nami mah selamat di tulang nami nang sudia ka pengurus. Tanya kok kamu kami akan beremuno. Tanya kok kami akan burumuno. Kami akan zolmana hasia kami di zolomula terlungun lima zolo di bata. Iso tulang ado kubo kami songo sakti nami. Na binuan yang kainokku dohor akamu kudiso. Dohoron nami mah songo dina tua-tua. Asa titi mati no pagulang pangarahutna. Odiso sadia no pasatan itulah.
di batang mamanggohi pasu-pasuna. So wali mahara sekali tulang, oleh ada masih putih mami. Samsul Sianturi yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum Semangunding Sianturi dalam sambutannya mengatakan, Berjulur kapasa waktu materi waktu perjalanan basai mau lagi ulun di pesta ulun di pertanian ulun ala dilihat berhira di belakang hari masuk ke Siroha Maria hira lau melaksanakan pesta pertanian ulun di Hubona Pasukin Kuara dan Wio. Hanya berkat kasih kuasa kasih Tuhan, berkat Tuhan Maha Pencipta Raja semesta alam, maka kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Upaya Pencipta Raja semangunding boru biaya narong di luar Indonesia. Tabuji matuata mulai mandi tuata. Ya, pemirsa, tahukah Anda, Desa Ulumahuam, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, terdapat wisata alam Pandayangan yang banyak dikunjungi wisatawan. Beginilah suasana pengunjung wisata alam Pandayangan cukup padat. Lokasi wisata ini sudah cukup dikenal masyarakat baik dari dalam maupun luar Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Objek wisata Pandayangan merupakan wisata air yang dangkal, membuat anak-anak senang untuk mandi dan bermain air. Pengelola lokasi pemandian ini menyewakan pelampung berupa ban dalam agar anak-anak nyaman dan aman saat bermain air. Tampak para pengunjung bersama keluarga melakukan aktivitas membakar ikan sekaligus menikmati pemandangan dan sejuknya air sungai yang masih alami. Salah seorang pengunjung, Sukmawati, yang merupakan warga Bagan Batu, Provinsi Riau, mengatakan pada hari biasa lokasi wisata biasanya sepi pengunjung. Namun di tahun baru ini banyak masyarakat yang berlibur di Pandayangan. Karena keunikan dari wisata Pandayangan memiliki air jernih dan suasana yang indah dan sejuk. Airnya baru suasananya pun bagus. Menurut Simba apa yang kurang dari wisata ini, Mbak? Pondoknya kurang ini, Om. Kurang. Maksudnya kan kemarin kan tempatnya udah ada untuk mau dibuat, tempatnya tengok nggak ada. Belum terrealisasi ya? Belum diinikan ya kemarin. Kalau wahana airnya, Mbak? Bisa ya. Pengunjung berharap kepada pihak pengelola agar memperbanyak tempat duduk untuk berteduh untuk pengunjung yang betah berlama-lama saat menikmati panorama dan sejuknya air sungai Pandayangan. Ya, pemirsa, selama tahun 2022, angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Muara Sabak Timur mencapai 6 kasus. Jumlah itu diklaim turun karena adanya kerjasama semua lini dalam mengentaskan angka stunting. Hari Gizi Nasional diperingati pada tanggal 25 Januari setiap tahunnya. Pada tahun ini peringatan Hari Gizi Nasional ke-63 mengangkat tema protein hewani cegah stunting.
Dari ribuan balita di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Muara Sabak Timur, 6 balita diantaranya mengalami stunting selama tahun 2022. Untuk lokus penanganan stunting pada tahun lalu berada di Desa Kota Raja, Kepala Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Muara Sabak Timur, Ida Royani mengatakan untuk mempercepat penurunan stunting, Puskesmas dan Posyandu selalu memantau pertumbuhan balita dengan berbagai upaya. Di antaranya melalui penimbangan dan pengukuran, pengisian kartu menuju sehat atau KMS, pemberian kapsul vitamin A dengan praktek pemberian makanan bayi dan anak. Pendidikan gizi ibu balita, minum tablet tambah darah bersama untuk mengatasi anemia dan penyuluhan pada kelas ibu hamil. Balita perlu dipantau pertumbuhannya setiap bulan di Posyandu. Selain itu, ibu balita juga perlu diingatkan bahwa balitanya harus mendapatkan kapsul vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus. Kader Posyandu dan tenaga kesehatan di Puskesmas senantiasa mengingatkan masyarakat yang memiliki bayi untuk memberi ASI eksklusif sejak usia 0 hingga 6 bulan. Selanjutnya, bayi dapat mengonsumsi makanan pendamping ASI mulai usia 6 bulan serta meneruskan pemberian ASI hingga anak usia 2 tahun atau lebih. Ida Royani berharap pada tahun 2023 angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Muara Sabak Timur dapat terus turun. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara siang ini. Saya Muhammad Budi SR beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.